Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Ya. Sehat semua ya? Atau ada yang saat ini mungkin sedang sakit? Sehat. Alhamdulillah ya. Kalau semuanya sehat, alhamdulillah. Ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Masih tentang kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ya, kemarin ya ada kerjasama dalam bidang sosial budaya. Ya, salah satu ya kemarin ada kesepakatan kerjasama dalam bidang pariwisata, ada festival film ASEAN, ada diadakannya SEA Games. Kemudian ada juga kerjasama dalam bidang politik dan keamanan di ASEAN. Ya, contohnya adalah apa? Itu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang ya seperti narkoba ya kemarin ya di bacaan sudah kamu lihat ya ada diadakan yang namanya ASEAN Free Drug 2015. Jadi semua negara saling menukarkan informasi atau bertukar informasi dalam hal rehabilitasi. Rehabilitasi itu berarti apa? Pengobatan, ya, kemudian pencegahan dan juga penegakan hukum tentang masalah narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. Kemudian ada tindak pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan serta perdagangan manusia. Kemudian ada bajak laut, kemudian ada kejahatan lewat internet, kemudian kejahatan ekonomi internasional. Itu. Korupsi itu juga termasuk kejahatan. Yuk, jangan ada yang mencoret-coret. Kemudian ada juga kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran. Nah, wes mulainya ya, mencoret-coret lagi ya. Nah, tolong jangan mencoret. Kemudian yang berikutnya kemarin kita sampai ke kerjasama di bidang pendidikan. Ya, ada studi banding ke luar negeri ya, ada pertemuan guru-guru dari negara-negara di ASEAN. Ya. Pertemuannya organisasi guru dari Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Kemudian ada penawaran beasiswa pendidikan. Ya, kemarin ya kerjasama pertukaran pelajar antara universitas di Indonesia dengan universitas yang ada di Singapura dan Australia. Nah, kemudian ada juga nih negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang Scholarship Fund. Sebentar, berhenti dulu, masih ada yang mau mengganggu. Kalau tidak mau ikut keluar aja tidak apa-apa, wes. Sedikit tidak apa-apa yang ikut. Bisa dilanjutkan, Dek? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak Rahmat lanjutkan. Salam. Kemudian hari ini kita belajar tentang ini.
Maaf, sebentar. Kesimpan. Teks eksplanasi ilmiah ya adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam ya, kamu sudah pernah mempelajarinya ya, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya, atau juga mungkin di kelas 5 kemarin kamu sudah belajar yang namanya proses daur air ya, terjadinya hujan kemarin ya di kelas 5. Nah, itu juga termasuk yang namanya teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, ya, kemudian deretan penjelas atau isi, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kemudian bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup yaitu kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik atau tema yang dijelaskan. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah yaitu berupa fakta, realita, teori, penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa ya, tidak ada yang mau cerita lagi. Dapat berupa sejarah ya, penjelasan dapat berupa sejarah, klasifikasi atau definisi. Itu yang namanya teks eksplanasi ilmiah. Nah, ini ada contoh ya, bacaan di tema 4 yang termasuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah yang berjudul menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ini kalimat umumnya, pernyataan umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan, evolusi di kelas 6. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ya, ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, ya, atau panas bumi. Pembangkit listrik yang mengandalkan energi angin udara juga ada, mengandalkan panas matahari juga ada. Kita tapi di sini belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Air dari waduk atau sungai ya. Ini alurnya, prosesnya, peristiwanya. Yang pertama yaitu air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Transformer ya, energi ini namanya. Kemudian energi listrik dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin.
turbin atau kincir. Kemudian juga generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin ya, selain dari aliran air juga bisa didapatkan dari PLTA, PLTU ya, dan energi lainnya. Itu ya. Ini yang mengandalkan turbin, yang menggerakkan turbin bisa uap, bisa air, bisa angin. Yang namanya teks eksplanasi ya, ini adalah salah satu contoh dari yang namanya teks eksplanasi ilmiah. Kita hapus dulu nih coretan, ada yang nyoret-nyoret. Sekarang kita belajar tentang reklame. Kalau tadi yang namanya teks eksplanasi ilmiah itu hanya menerangkan atau menyampaikan informasi, menyampaikan fakta. Kalau yang namanya reklame ini menyampaikan informasi, ya. Kemudian juga menawarkan atau menginformasikan suatu produk, mempromosikan suatu produk. Yang tidak mau ikut keluar yuk. Yang tidak mau ikut Zoom keluar daripada mengganggu. Yang tidak mau ikut Zoom keluar. Silakan. Ya. Nah, mulai nih, yuk, coret-coret terus. Yang mau mencoret-coret. Ada tugas loh ya nanti ini. Ada tugas, tolong didengarkan. Tak dengarkan, kamu nanti tidak mudeng. Ya, jangan mengganggu. Nah, mengganggu rasa melu. Yes. Pengertian reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, ya, menyampaikan informasi, kemudian menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada halayak dengan menggunakan gambar serta kata-kata yang menarik. Nih. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, mengajukan, dan menawarkan produk, jasa juga bisa. Ya. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ya, jenisnya bermacam-macam reklame, yaitu ada berupa poster, kemudian iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain sebagainya. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Misalnya mengajak untuk hidup bersih, ya, mengajak untuk bisa berhemat energi, dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaannya ya. Reklame non-komersial yaitu reklame yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, biasanya berkaitan dengan iklan barang atau jasa sebuah perusahaan. Contoh iklan produk sabun mandi, iklan mobil yang terpampang di jalan raya,
dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu reklame non-komersial. Adalah reklame yang dibuat dengan tujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan secara bisnis, melainkan untuk menghimbau, mengajak, menginformasikan sesuatu kepada orang banyak. Ya, contohnya yaitu ada poster Pekan Imunisasi Nasional, mengajak masyarakat untuk melakukan imunisasi. Kemudian poster petunjuk cuci tangan yang benar, ya, menginformasikan atau menganjurkan masyarakat untuk mencuci tangan dengan baik dan benar, bukan hanya cuci tangan asal kena air dianggap sudah bersih, tidak seperti itu. Poster peringatan penanggulangan demam berdarah, mengajak ya masyarakat agar tahu bagaimana cara mencegah terjadinya demam berdarah, atau mengetahui misalnya tanda-tanda misalnya orang terkena penyakit demam berdarah, seperti itu ya. Nah, ini ada contohnya ya, berupa reklame komersial menawarkan yang namanya produk, yaitu teh botol. Ya, apapun enaknya, minumnya teh botol Susro. Ya. Kemudian ada juga reklame itu Indomilk, Soklin. Nah, ini yang termasuk yang namanya reklame komersial. Ya, ini juga menawarkan ya cafe hotspot yang murah meriah. Nah, ditampilkan menunya apa saja. Ini juga termasuk reklame komersial menawarkan produknya. Kemudian yang ini reklame non komersial, mengajak no smoking. Ya, mengajak apa? Masyarakat untuk tidak merokok di tempat tersebut. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini mengajak agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Ada tempat sampahnya diatur. Ya. Merah, kuning, hijau. Merah itu untuk apa? Dulu pernah diajarkan ya di sekolahan ya. Untuk barang-barang yang misalnya barang-barang benda-benda tajam atau benda-benda yang berbahaya, misalnya pecahan kaca, ada paku, nah, itu masuknya ke tempat sampah warna merah. Hijau itu untuk sampah-sampah organik seperti daun-daun ya, itu yang bisa bisa diolah, bisa dibuat menjadi pupuk. Kemudian ada juga yang warna kuning, itu untuk sampah-sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya plastik ya, botol plastik itu ya. Kertas bisa didaur ulang ya. Ya, itu. Besok lagi yang mencoret-coret tidak usah ikut, tidak apa-apa, daripada mengganggu temannya ya. Berapa kali tadi Pak Rahmat berhenti ya? 2 kali atau 3 kali itu. Ya. Ya nyoret-nyoret di layar. Bisa ketok. Ya, minta tolong daripada mengganggu temannya, mending tidak usah ikut. Ya. Kemudian yang berikutnya tugas. Ya, silakan kamu catat di buku temamu. Tugasnya yaitu membuat reklame. Ya, reklame 1, reklame non komersial. Yang kedua, membuat reklame komersial. Masing-masing 1. Ya, dibuat di kertas A4. Ya, diwarnai, tidak ngeprint ya. Membuat sendiri di kertas A4. Ya, kertas A4 itu buku gambar A4 itu loh, yang kecil. Ya. Buah gambar yang kecil, kemudian diwarnai. Warnainya sebisa mungkin pakai krayon dan warnanya ketok jelas. Ya, kemudian itu di laminating. Ya, dua-duanya di laminating. Tapi sebelum di laminating jangan lupa diberi nama dulu di bagian belakangnya. Tuliskan ini reklame non komersil, ini reklame komersil. Terus kemudian di bawahnya diberi namamu, nomor absen. Betul ya, paham ya? Dikumpulkan ya besok hari Senin. Ya, dikumpulkan besok hari Senin. Masih ada Jumat, Sabtu, Minggu, ada 3 hari. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari ya, bahkan. Silahkan kamu buat reklame tersebut. Cukup dari Pak Rahmat ya.
Nanti kalau mau bertanya, WA karena waktunya sudah tidak cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.